dipercaya dan disimak ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pada video sebelumnya kita sudah membagikan proses dari awal, bahan apa saja, bahan terus alat, terus semuanya yang sudah disiapkan. Untuk saat ini kita proses pengraduan. Ini tadi mulai dari prepping kan sudah dijelaskan. Tapi sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Ferry. Tadi belum terkenalan. Ferry dari Ferry's Farm. Terus kita simak seberapa waktu yang dibutuhkan untuk ngeraduk 1 ton. Ini teman-teman. Ya. Sip. Aduh, sip, bokongnya kita resiki karena ini eman-eman. Ini adalah pakan wedhus dan premiknya kita lunggui, teman-teman. Masuk ya. Nah, nih. Ini tadi dari video awal kan mereka udah ngadai. Nah, dia estimasi saja. Ini nanti, Deng. Nih. Ini adalah proses dimana sumpet nama. Oh, bisa tuh, ini minta tolong saya untuk nyemutnya kok, teman-teman. Bentar ya, biar agar lancar ngomongnya. Terima kasih Mama. Terima kasih Mama. Dikasih jempol aja, teman-teman. Ini saya mendapat dukungan rokok itu baru 3 bulan ya, Mah ya. Itu sebelumnya saya delik-delik, teman-teman. Ini udah konangan. Terus ini kembali lagi ke proses pembuatan pengraduan pakan. Tadi kalau persiapan plus pembuatan thumbnail YouTube itu kita membutuhkan waktu sekitar 22 menit gitu. Kalau ini proses pengraduan dan pengeleboan ke tempat. Ini kalau pakai plastik seperti ini akan lebih lama daripada pakai silo. Karena kenapa? Ini lubangnya kan cuma 60 cm tok toh. Itu, tapi praktisnya bisa dibawa kemana-mana. Proses pengraduan pun gampang, teman-teman, seperti ini tok. Kita lihat. Loh, ini pakan kita yang harga itu 1.700, teman-teman. Nih. Kita proses ulang di sini. Kita lihat. Oh. Sing satu nggaruk, sing satu nyekop itu. Nah, proses yang seperti ini tadi seperti ini ya. Itu juga melalui pengalaman kita lihat dari beberapa peternak seperti itu. Jadi enaknya itu ilmu itu nggak fix. Ilmu fix ya ilmunya, tapi pengetahuannya nggak fix. Kita lihat, kita proses dari beberapa peternak, proses pembuatan pakannya seperti apa. Kita contoh mana teknik yang paling cocok untuk kita sendiri nantinya, seperti itu, teman-teman. Nah, inilah. Ini tadi di menit pertama sudah dapat 1 plastik. Itu membuktikan bahwa per 50 kilo hanya membutuhkan 1 menit. Nah, berarti ini harusnya 20 menit jadi 1 ton, teman-teman. Harus ya. Tapi ya tetap dikurangi tingkat penyusutan dari pemodelan otot bicep dan otot tricep. Nah, ini seksi konsumsi kita juga sudah datang. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita menggunakan air minum Aqua. Ini Aqua Danon, ini harusnya nyponsori sini ya, teman-teman. Ini kalau enggak, saya mau ganti merek lain loh. Ini kalau enggak datang sponsor ini dari Danon ini. Nih. Ya. Buat ini, tapi kita tetap pecinta ya ini. Yes. Tuh. Kita lihat proses-prosesnya di sini. Ini tadi probiotik yang kita kasih contoh, kita bener-bener pakai itu buatan kita sendiri semua. Prebiotik pun juga buatan kita sendiri. Oh, teman-teman. Nah, terus ini, teman-teman ya. Ini adalah stok konsentrat kering kita. Jadi bagi para mitra atau teman-teman yang mau membuat pakan sendiri bisa. Nanti hanya membeli konsentratnya saja bisa. Terus membeli probiotiknya saja bisa kalau sudah punya sentratnya. Atau membeli full juga bisa, atau buat sendiri saja tapi tidak membeli ilmunya, hanya menyimak di video official YouTube Ferry's Farm. Ini suara saya sendiri loh, teman-teman ya. Nih, kita cek di sini proses pembuatannya memang bener-bener seperti ini, wes manual.
Ini kalau dimasukkan mixer bisa, tapi menggunakan mixer yang menggunakan bulat, spiralnya pakai spiral bulat itu teman-teman. Ya, ini kita alase kalau bisa plester gini lebih bagus. Dulu pernah memakai terpal dan akhirnya terjadi kejebolan. Ini langsung memakai alat-alat seperti ini aja, sekop plastik itu harganya, sing sekop plastiknya harganya berapa? 50.000. Terus nah, untuk garu ini yang membelikan bapak teman-teman dari Pare. Tuh, garu sama sekop wis cukup wis, tutok. Oh iya, terus sama gembor seperti ini kalian harus punya. Kalau tampahnya ini nggak perlu. Ini gembor, terus tempat untuk pengenceran probiotik dan penyimpanan. Di situ tok cukup. Lah untuk pakan fermentasi seperti ini untuk domba bobot 30 kiloan, antara 30 sampai 35 itu konsumsinya di 1,5 sampai 1,8 teman-teman per hari. Kita buat yang 1,5 kilo per hari ini tadi, berarti untuk 10 ekor kan butuh 150 kilo per harinya. Tuh. Kok 150 kilo? Itu untuk 100 ekor yang 150 kilo. Untuk 10 ekor hanya 15 kilo teman-teman. Jadi kalau kalian punya 15 kilo, mengerjakan tadi persiapan 20 menit, terus estimasi pembuatan ini tadi 20 menit juga kalau nggak peok tangannya, berarti kan hanya memakan waktu 40 menit. Tuh, sudah dapat 1 ton. Ya, 1 ton itu kalau perharinya 1,5 kilo untuk per ekornya. Untuk 10 ekor, kalian kalau punya 10 ekor berarti kan per hari cuma 15 kilo seperti itu. Jadi bisa untuk sekitar 2 bulan lebih pembuatan, hanya memakan waktu 40 menit teman-teman, 40 menit. Terus proses pemberian pakan untuk 10 ekor paling tidak memakan waktu, kalau kemarin yang 100 ekor 15 menit, bagi aja 10, berarti 1,5 menit atau 90 detik teman-teman ya. Cuma memakan waktu 90 detik, mengasih makan kali 2. Terus proses pembuatan 40 menit lah, 1 jam. Anggapnya 1 jam ngono. 2 bulan harus nggak ngapa-ngapain, kalian bisa bekerja. Yang PNS juga bisa mengabdi kepada negara, mengerjakan tugas-tugasnya. Yang DPR juga bisa melakukan rapat-rapat yang banyak, kunjungan-kunjungan kerja. Yang Pak Lurah juga lebih fokus tanda tangan izin seperti itu. Yang polisi juga lebih fokus melakukan pengamanan negara, tentara juga seperti itu teman-teman. Presiden juga bisa lebih fokus menjadi kepala negara seperti itu. Jadi misalnya presiden ini Pak Jokowi ya, ini punya ternak seperti ini, tapi nggak mungkin turun tangan sendiri. Anak buahnya itu bisa leha-leha juga kalau 10 ekor. Nanti kalau 100 ekor tambah leha-leha, tinggal nambah jumlahnya. Itu aja teman-teman, saran dari saya. Jadi kalau ada yang sulit, ngapain kita cari yang mudah gitu loh. Nih, alhamdulillah udah kepotong 1/3 teman-teman. Belum ada deng 1/4. Ini 1/4 udah 8 menit, berarti kali 4 32. Wah, udah korupsi 12 menit teman-teman ini anak-anak. Kemungkinan itu dari penyusutan otot forearm sama ini lebih siap ini teman-teman. Jadi kalian ini kalau nyurung ini mengandalkan otot tricep. Terus kalau pas posisi berhubung ini kalian menggunakan otot boyok ini. Kita lihat dari garis garis ini, garis bajunya kan terlihat ototnya sangat bagus dan cocok untuk disembelih teman-teman. Ini teman-teman ya, proses pemasukan ya. Ini karena kecil kita menggunakan sekop. Biasanya kita menggunakan enggrong kalau di pembuatan silo. Enggrong yang pasir itu loh. Tahu, sekop pasir. Enggrong itu sekop pasir teman-teman. Yes, itu tok pemanfaatan tadi, pemanfaatan beberapa pakan yang bosok yang udah
kita ceritakan sebelumnya. Dan ini proses pengeraduan, kondisinya seperti ini. Kita lihat, kita cek ulang lagi. Untuk pakannya kita lihat dari jarak radius 2 cm. Tuh, kita dekatkan kameranya ini biar jelas teman-teman. Ini pakan kita ini udah dicampur 70-30. Ini terlihat seperti sentra semua karena rumputnya sudah menguning. Jadi naik fermentasi itu gini loh teman-teman, tak cerita nih alon-alon ya. Ini ben jelas. Ini aku tak duduk di sini ya. Tak duduk di sini, ini tak jungkel guys. Tak duduk sambil di sini tapi bekas apa ini? Terjadi tragedi teman-teman. Nih, kita terjadi tragedi, kita duduk di sini. Ini tak jelas alon-alon. Satu, kelebihan fermentasi gitu. Kita bisa mengerjakan di waktu kapanpun. Contoh ini pagi hari. Apakah kalau dikerjakan di sore hari bisa? Ya bisa. Malam hari bisa. Jadi waktunya bisa kita yang milih menentukan. Nanti kalau pakan mau habis 2 minggu lagi, kita sudah buat untuk 2 bulan ke depan. Seperti itu. Terus kita bisa nyetel. Tadi kan waktu terus jumlah mau pakai berapa lama. Sedangkan pakan fermentasi ini kan awet sampai dibuka teman-teman. Untuk seumur hidup bisa, pakan untuk seumur hidup itu kalau tidak dibuka-buka karena dia kan memang kedap udara seperti itu. Terus jadi kalian bisa bekerja untuk aktivitas yang lain, untuk pengangguran biar tetap jadi pengangguran saja seperti itu. Jadi mengerjakan ini bentar terus nanti jadi pengangguran lagi, mengerjakan ini bentar terus nanti masak lagi, mengerjakan ini bentar terus nanti dolan lagi, mengerjakan ini bentar terus nanti ini. Itulah teman-teman. Jadi kita itu jadi orang ini jangan mengandalkan semakin kita bekerja keras itu semakin keras bekerja itu loh, kan gawat. Mending kita bekerja dikit-dikit seperti teman-teman ini, terus nanti sisanya bisa untuk liha-liha. Tahu ini ya teman-teman ya, prosesnya seperti ini. Ini udah dapat 1, 2, 3, 4, 5 yang satu belum penuh. Ini per plastik itu 50 kilo. Nah terus untuk lapisan luarnya ini nanti kita tambah blongsong namanya, diblongsong dengan sak. Tuh teman-teman. Gampang kan, mudah. Oh terus kelebihannya tadi juga yang contoh misalnya ini tak kasih analogi lagi ya. Ini misalnya nanti mendung atau 2 hari lagi kita ada mantu atau sunatan atau beberapa kegiatan yang tidak hanya memotong waktu dalam hitungan jam, bahkan hitungan hari, tahun dan abad seperti itu. Kalau pakan sudah cemopak seperti ini, kita kan tinggal fokus ke acara kita tersebut gitu loh. Jadi jangan sampai ketika kita dalam pertengahan acara, misalnya kita sedang walimaan gitu atau jadi saksi pernikahan, di tengah-tengah bentar mendung aku belum ngaret terus pulang. Jadi kegiatan pernikahannya itu nanti bisa ditunda karena belum ngaret itu tadi. Itu loh teman-teman. Tuh teknik-tekniknya ini sangat mudah, ditiru juga mudah, bahan-bahan juga jelas, prosesnya juga sangat cepat. Nah, materi ditunda karena belum ngarit itu saya dirasani teman-teman. Mas Imam kan dia adalah pengarit ulung gitu. Pengarit ulung juga beternak. Ini semuanya punya ternak semua teman-teman ini. Ini Mas Imam kalau nggak salah badak bercula 5. Kalau Santos ini jerapah berkaki 8. Kalau itu kelabang berkaki 20.000 teman-teman. Si Pak Lurah sama Pak Cari ini. Pak Imam ini nanti tak kasih kasun aja lah jabatannya. Tahu biar agak ringan. Kita lihat prosesnya seperti itu. Ini harus dipadatkan teman-teman. Terus nanti ada pertanyaan apakah itu harus divakum. Nah pertanyaannya gitu. Ini kan teksturnya sudah bagus, sudah kita padatkan sehingga rongga-rongga udara sudah terdesak. Nah, itu proses pemadatannya seperti ini. Tangan mengepal. Nah, ini
dengan kekuatan paling 2,5% dari laju percepatan tangan. Ini teman-teman, dimasukkan terus dinet, dimasukkan terus dinet. Wes gitu tak teman-teman. Wes nggak ada yang ribet ini. Nah tuh. Terus dinet lagi. Tuh. Terus ganti sini. Ya toh? Gampang. Wes gampang. Nanti yo balik tadi apa perlu divakum. Kalau kalian punya vakum ya divakum enggak apa-apa. Kan udah punya. Kalau belum punya tidak juga tidak apa-apa. Tetap jadi teman-teman. Intinya bahan-bahan dan proses yang ini tadi jangan sampai kalian lewatkan. Prosesnya kalau kalian skip ya nanti hasilnya di skip. Seperti itu aja, wis gampang. Ya, sangat mudah. Ini udah dapat tetap 5 teman-teman, ternyata udah 15 menit. Ini udah dapat sepertiga kali 3 45 menit, berarti sekitar tetap 2 jam teman-teman di kelongi proses ngelokro itu tadi. Tuh teman-teman, udah terlihat peok ambekan udah lewat pori-pori teman-teman. Oke, mungkin ini dulu ya dari saya. Nanti kuota kalian habis, prosesnya sama, ini tinggal template, ublek sekop melebu enet tali simpen. Nah, segitu tok prosesnya. Apa kalian harus bisa mengulangi lagunya tadi, ublek sekop melebu. Aku dewe lali teman-teman. Yes, sebelum nanti kita lali dengan kegiatan yang lain-lain, saya akhiri. Semoga ilmunya sangat bermanfaat teman-teman. Nah ini harus bermanfaat teman-teman, karena saya kekurangan teman ngopi teman-teman. Kabeh angger ngopi di WA sing sibuk ngarit, babat tebon dan lain-lain gitu. Jadi harapannya nanti dengan ilmu ini tersampaikan kepada kalian, saya mempunyai lebih banyak teman ngopi di seluruh alam semesta. Oke, terima kasih banyak. Sekian dari saya akhiri. Saya Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Ayah